Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa Indonesia siap menampung untuk gelombang pertama 1.000 orang pengungsi dari Gaza. Indonesia bahkan menyatakan siap untuk mengirimkan pesawat untuk menjemput orang-orang yang terluka, anak-anak, perempuan dari Gaza tersebut untuk ditampung sementara di Indonesia. Sekilas, hal ini terlihat sangat baik dan manusiawi. Apa yang jelek dari menerima pengungsi orang-orang yang menderita? Namun, Pak Prabowo Subianto yang baik dan saya hormati, jika kita ingin Indonesia ini setia pada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang Bapak idam-idamkan, mungkin Bapak perlu meninjau kembali gagasan ini. Pertama, kenapa kemudian ide yang sepintas baik ini bisa jadi bencana yang buruk adalah karena satu, kita harus melihat permasalahan ini dengan lebih utuh. Betul, membantu pengungsi itu baik, tetapi kalau yang kita lakukan bukan membantu pengungsi, ya, tapi membantu yang membuat mereka menjadi pengungsi karena menghadirkan dan menimpakan penderitaan kepada mereka, maka sebenarnya kita bukan sedang membantu pengungsi, kita sedang membantu penindasan terhadap para pengungsi itu. Bapak Prabowo dan rekan-rekan sekalian, kita harus ingat bahwa kenapa kemudian orang-orang di Gaza itu kehilangan rumahnya, harus mengungsi lagi, dan seterusnya, padahal mereka itu sudah tinggal di kamp-kamp pengungsian, adalah karena genosida yang brutal dan terus dilakukan oleh Israel. Beberapa waktu yang lalu misalnya, dunia melihat dengan jelas bukti pembunuhan terhadap petugas medis. Ada videonya, clear dilihat dan disaksikan. Bahkan media-media yang biasanya menutup-nutupi pun harus mengatakan dengan nyata bahwa Israel melakukan pembunuhan yang brutal terhadap para petugas medis ini. 15 orang ditembak satu-satu, diikat tangannya, di video. Kemudian setelah itu ambulannya ditutup. Dan Israel itu memang kemudian menciptakan kondisi di mana Gaza itu tidak bisa lagi ditinggali. Instruksinya adalah hancurkan seluruh Gaza supaya dia tidak bisa ditinggali, jadi orang Gaza harus pergi. Jadi kalau kita kemudian menerima dan mengangkut pengungsi dari Gaza sedikit demi sedikit, kita sedang membantu Israel untuk menuntaskan agenda pembersihan etnis atau genosida yang sedang dilakukan. Apakah Pak Prabowo, pemerintah Indonesia, ingin Indonesia terlibat dalam genosida? Saya rasa tidak. Kemudian yang kedua, kalau Indonesia mengatakan bahwa ini bukan seperti yang diinginkan Israel kok, bukan ethnic cleansing kok, bukan genosida kok, ini dilakukan dengan melalui mekanisme voluntary migration. Ya, ini cuma kalau orang Palestinanya mau. Pak Prabowo yang baik dan rekan-rekan sekalian, Nazi ya, yang kemudian nanti elit-elitnya itu diadili dalam pengadilan internasional, dalam mahkamah internasional, itu dulu juga membuat agensi atau badan untuk mendorong voluntary migration dari orang-orang Yahudi yang kemudian mereka bantai. Ribbentrop ini salah satu staf utama, staf ahli dari Hitler, itu mengatakan bahwa kita itu semua ingin orang Yahudi itu pergi asal dari seluruh Jerman, tetapi masalahnya nggak ada negara yang mau menerima, yang nanti akhirnya akan didorong untuk pergi ke Palestina kan. Tahun 1938 Adolf Eichmann, ini kalau teman-teman pernah mengikuti dokumenter atau laporan-laporan soal pengadilan Nazi, Eichmann ini nama yang terkenal. Dia adalah orang yang set up lembaga untuk mendorong migrasi orang-orang Yahudi dari Austria, Vienna. 1939 ini kemudian didirikan di seluruh Jerman dan wilayah yang dikuasai oleh Jerman ya, badan pusat ya, Reich atau kerajaan atau negara Jerman itu, untuk kemudian mendorong migrasi dari orang-orang Yahudi keluar dari wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Ya, bahasanya adalah voluntary, bahkan mereka diminta membayar. Bahkan sebelumnya, kalau tahun 1933,
Jerman itu pernah mendorong migrasi sebagai orang-orang Yahudi tadi sebagai cara untuk mengatasi boikot. Ya, jadi yang pernah diboikot itu nggak cuma Israel. Yang pernah diboikot itu Afrika Selatan dan Jermannya Nazi karena apartheid dan kejahatan yang mereka lakukan gitu kan. Tapi Jerman kemudian bisa mengakali ini dengan bersepakat dengan gerakan Zionis. Caranya bagaimana? Namanya Haavara Agreement. Jerman yang sedang diboikot itu kemudian berjanji mengirim dan memfasilitasi migrasi orang-orang Yahudi ke Palestina dengan syarat orang-orang Yahudi nanti set up perusahaan-perusahaan yang kemudian membuat Jerman itu bisa mengatasi blokade atau boikot ekonomi terhadap Nazi itu. Dari Haavara sampai kemudian Central Agency ya. Tadi semuanya retorikanya adalah untuk mendorong migrasi yang sifatnya voluntary. Tapi kita semua paham bahwa itu adalah upaya ethnic cleansing terhadap orang-orang Yahudi di Eropa karena sentimen rasial dari kelompok-kelompok supremasis kulit putih di Jerman. Jadi walaupun sekarang misalnya kita ngomong, oh ini voluntary kok, siapa yang bisa menjamin voluntary? Israel pun baru saja 22 Maret yang lalu itu bersepakat mendirikan lembaga yang diisi oleh berbagai lembaga, ya, termasuk IDF, Biro Settlement, Kogat, aktivitas di teritori, yang kemudian tujuannya adalah mendorong apa yang disebut sebagai voluntary immigration. Jadi kan waktunya ini kan membuat kita nggak bisa lugu-lugu aja gitu ya. Israel Maret mendirikan lembaga ini, tiba-tiba kita bilang mau menerima voluntary immigration. Israel bilang kita mendirikan lembaga untuk mendorong voluntary immigration, terus tiba-tiba Indonesia ngomong kita siap menampung voluntary immigration. Jadi jangan-jangan kita khawatir bahwa Indonesia itu komplisit di dalam agenda genosida tadi, walaupun dijuduli voluntary. Ini laporan dari Médecins Sans Frontières, Doctors Without Borders. Ini orang-orang yang mau keluar sementara saja karena mereka harus mendapatkan perawatan, itu dipaksa tanda tangan bahwa mereka tidak akan kembali lagi ke Gaza. Kalau enggak, mereka nggak diizinkan keluar dan dibiarkan mati di situ. Apakah ini yang namanya voluntary? Voluntary itu ya kalau dia memang pengen pindah gitu kan ya. Kalau Anda ditodong senjata, kemudian diancam bunuh, kemudian disuruh tanda tangan voluntary, apakah itu voluntary? Menurut saya sih tidak. Menurut saya juga tidak sesuai dengan Pancasila gitu ya. Ketiga, Indonesia mengatakan bahwa ada banyak harapan untuk Indonesia terlibat lebih aktif dalam penyelesaian konflik Palestina. Betul. Caranya bukan dengan mendukung agenda pembersihan etnis. Caranya bukan dengan mendukung genosida. Caranya adalah menghentikan genosida itu. Bagaimana? Ya, kita harus mendorong hukum internasional yang lebih kuat. Kita mendorong ICC untuk menangkap Netanyahu. Kita mendorong Uni Eropa konsisten sehingga berani menangkap Netanyahu. Kita mendorong negara-negara di dunia konsisten dengan hukumnya sendiri yang mengatakan bahwa mereka tidak boleh memberikan dukungan persenjataan maupun finansial kepada pelaku kejahatan kemanusiaan. Ini hukumnya ada. Tinggal bagaimana kemudian Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama di negara-negara selatan itu bisa mengatakan kepada orang-orang yang gemar mengajari kita hak asasi manusia bahwa hey, hak asasi manusia itu bukan cuma untuk menghukum mereka yang kulitnya berwarna dan membebaskan yang kulit putih gitu ya. Hak asasi manusia harus berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Indonesia harus berani memimpin itu. Ada banyak mekanisme. Ada mekanisme litigasi di ICC, di ICJ. Ada mekanisme di mana Indonesia kemudian bisa mendorong mekanisme darurat di PBB yang kemudian seharusnya bisa memaksa untuk itu. Ada banyak inovasi yang bisa coba dilakukan oleh Indonesia kalau Indonesia memang mau terlibat menyelesaikan persoalan ini dan bukan kemudian melanggengkan atau melanjutkan genosida. Keempat, Presiden Prabowo mengatakan bahwa ini hanya dilakukan kalau negara-negara Arab atau pihak-pihak yang kemudian berkaitan yang lainnya juga setuju. Negara-negara Arab sudah mengatakan dengan jelas ini tidak disetujui. Liga Arab itu sudah clear menawarkan proposal sendiri bahwa
yang dilakukan, yang mereka tawarkan adalah mereka membangun kembali Gaza, dan orang-orang Palestina di Gaza itu bisa kemudian sementara tinggal di wilayah Gaza yang dibangun secara temporary. Terakhir, saya kira kalau alasan ini adalah untuk menyenangkan Amerika Serikat karena jalan menuju Washington adalah melalui Tel Aviv gitu kan, maka mungkin ini juga tidak akan bekerja. Ya, sekali kemudian kita menjadikan diri kita murah, ya, menjual prinsip dan undang-undang dasar NKRI dan kemanusiaan hanya untuk investasi yang tidak seberapa, harga Indonesia ya cuma akan segitu saja di hadapan para pemain internasional, dianggap tidak punya nilai, dan ini akan melemahkan posisi Indonesia dalam politik internasional ke depan. Apakah Indonesia akan menjadi macan Asia yang setia pada konstitusi dan pada kemanusiaan, atau akan menjadi tikus curut Asia? Mari kita pilih pilihan yang benar, Pak Prabowo. Bela kemanusiaan, bela Pancasila, bela Indonesia. Jangan terlibat dalam genosida. Mari terlibat dalam penghentian genosida.